Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata bi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Nun poro pamirsa sedaya, para pamirsa anu mulia, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini mari kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana KB di negara tetangga kita, yaitu di Singapura. Kita sudah tahu kemarin bahwa di Singapura kawin antara pelajar yang sekolah tinggi dengan yang sekolah tinggi lagi disantuni oleh negara. Itu sudah kemarin. Nah sekarang Singapura itu merdeka pada tahun 1965 dari Inggris, atau persisnya 9 Agustus 1965. Namun ada hal, karena dari mulai akhir Perang Dunia Kedua terjadi baby boom yang luar biasa yang kemarin akan dibicarakan, maka pada awal kemerdekaan itu bukan kegembiraan, tapi kesengsaraan dan kesedihan. Salah satunya adalah penduduk Malaysia, penduduk Singapura, maaf aki aduh ya Allah ya Robi, maaf ya, penduduk Singapura pada saat itu menempati ruko-ruko yang terkumuh di dunia. Yang terkumuh di dunia, yaitu dengan satu ruko itu ditempati rata-rata 18,2 orang. Kalau memenuhi syarat 18 kali 8 kan harusnya 265. Ini kan kurang. Kan di kita itu yang disebut keluarga sejahtera itu harus menempati rumah 8 meter persegi lebih untuk satu orangnya. Makanya dulu ada RSSSS ya. 21 tipenya diisi oleh 4 orang, itu tidak lulus di KS1. Begitu ya. Nah, itu belum lagi 550.000 penduduk ilegal yang datang ke Singapura biasalah ya, yaitu pendatang, sehingga kan Singapura itu yang disebut LPP-nya itu 4,4. Bukan dari kelahiran saja, tapi dia juga dari pendatang. Itu menempati ruko-ruko brok-brok. Sudahlah, pemandangan yang sangat miskin saat itu di Singapura. Nah kemudian Lee Kuan Yew, terkenal kan, Perdana Menteri Singapura yang pertama yang memerintah tahun 65 sampai 90 atau kurang lebih 25 tahun, berpikiran kalau kelahiran itu terus tinggi maka akan terjadi masalah besar terhadap negara. Karena itu penting diadakan usaha pengendalian kelahiran. Sejak itulah pemerintah turun tangan. Pertama kali saja pemerintah ikut campur, maka sudah menganggarkan untuk KB ini $1 juta Amerika. Kalau sekarang $1 juta itu kurang lebih 15 miliar. Untuk berapa? Untuk 3 juta penduduk. Coba di kabupaten kita ya, yang penduduknya lebih dari 3 juta. Sekarang ini belum tentu 15 miliar anggarannya. Itulah Singapura ya. Setelah itu bagaimana? Serahkanlah. Dibentuklah yaitu yang disebut asosiasi population, yaitu yang mengurus tentang kependudukan dan disebut EPPB. Nah, EPPB inilah yang dibiayai oleh pemerintah. Dan kemudian setelah itu sudah ada akseptor 156.000, diserahkanlah pengelolaannya kepada
EPPB itu. Begitu rapihnya. 1965 ya, itu sudah menentukan arah kemana KB ini. Yaitu mereka menentukan kebijakan tentang CBR, tentang angka kelahiran kasar, supaya tahun 70 dicapai menjadi 20 orang per 1000 penduduk. Itu CBR. Wah, ini luar biasa. Negara kecil sudah begitu. Sedangkan kita pada tahun 1970 itu masih 44 per 1000 penduduk. Dan kita baru menjadi 22 per 1000 penduduk itu rencananya pada tahun 2000, tapi kemudian kita percepat 10 tahun walaupun tidak persis. Aki sudah sering ngedongeng itu. Kata Bu Wise, apa kabar PTS dan PTP? Sudah lupa tuh Bu Wise begitu ya. Insya Allah itu contoh. Sudah ditentukan 20 per 1000 penduduk kelahiran itu pada tahun 70. Dan tidak terbatas hanya sampai memberi uang, tidak terbatas hanya membentuk organisasi, tidak sebatas menentukan target, tapi juga membuat berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan tentang keluarga berencana. Yang pertama, Singapura menentukan bahwa menggugurkan kandungan dan sterilisasi, kalau di kita itu MOP dan MOW, itu disahkan pada tahun 1970. Disahkan. Kalau kita kan untuk MOP saja 32 tahun perlu persetujuan ulamanya. Sampai sekarang tidak setuju penuh, tapi sekarang sudah ada jalan terang lah begitu ya buat kita. Itu satu. Nah, pada tahun 1970 bagi yang menggugurkan kandungan atau melaksanakan sterilisasi itu diistirahatkan oleh pemerintah selama 7 hari. Diberi cuti. Selain diberi cuti juga diberi apa? Diberi biaya bantuan sebesar $10.000. $10.000 mana Ki? Ini mungkin $10.000 Singapura, kan beda dengan dolar Amerika. Itu diberi cuti 7 hari dan diberi dolar. Itu. Yang kedua kebijakannya. Yang kedua adalah para pegawai ini, baik di pegawai pemerintah maupun di pegawai swasta. Nah, ya, di pegawai swasta yaitu tidak diberikan cuti hamil dan melahirkan untuk anak ketiga ke atas. Jadi yang diberi cuti dan hamil itu hanya anak ke-1 dan ke-2 saja. Itu tegas. Singapura itu 65 loh. Kita 65 belum disetujui kan? Kita baru disetujuinya tahun 70 setelah Pak Harto deklarasi penduduk di Bukares. Nah, satu lagi yang menarik adalah rumah sakit diperintahkan untuk apa? Untuk menaikkan biaya melahirkan dan berobat bagi anak ketiga ke atas. Sedangkan untuk anak ke-1 dan ke-2 itu harus diturunkan. Begitu. Ya, hebat kan? Jadi yang anak ke-1 ke-2 itu mendapat bantuan, sedangkan anak ke-3 ke atas itu mendapat dendaan dengan kenaikan harga melahirkan dan pengobatan. Itu baru 2. Banyak lagi kebijakannya. Kenapa kita tidak diselesaikan sekarang? 9 menit sudah. Kan katanya sibuk. Kalau mendengarkan terlalu banyak kerjaan. Itu saja dulu dari Aki. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.